Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyapa dulu teman-teman para pengurus-pengurus yang ada di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Dr. Slamet Budiarto, SHMH Kesehatan, Ketua Kolegium Dokter Indonesia, Dr. Nur Haji Abdullah Kastari, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Dr. Ardian Syabahar, MKM, Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Profesor Stefanus, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Dr. Hartati B. Bangsa MKK, serta seluruh Forkopimda, akademisi, dokter umum, stakeholder terkait, asosiasi masyarakat, dan peserta yang hadir dalam acara pelantikan dan rapat kerja PPPD UI dan KDI periode 2026-2029 yang saya banggakan. Kita mau ice breaking dulu. Kalau boleh saya berpantun dulu ya. Pantunnya nggak saya siapkan, tapi saya coba karang-karang barusan ini coba. Saya lihat tadi gak tegang, saya pengen kita santai. Burung nuri, burung cendrawasih. Ya. Terbang di atas kita sekarang ini, menonton kita. Saya datang ke sini bukan sembarang datang. Saya datang ingin memberikan keynote speech kepada organisasi ibu-ibu bapak sekalian yang saya banggakan. Tadi saya berbincang-bincang dengan Wakil Ketua IDI dan juga Pak Ketua tentang profesi dokter. Banyak diceritakan pada saya. Dalam hati saya, oh rupanya sama dengan profesi saya juga yang dulu, advokat. Kalau di advokat itu ada ceritanya dengan single bar, hanya satu organisasi. Di IDI juga seperti itu, harus ada satu organisasi profesi. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang tentang adanya undang-undang profesi. Karena sampai sekarang memang kita belum memiliki undang-undang profesi. Sehingga di sana sini ada yang tunggal satu, ada yang bermacam-macam, gitu ya. Nah, oleh karena itu hari ini saya sangat senang sekali. Saya tidak asing dengan dokter-dokter. Pertama saya dulu di zaman Pak Fahmi, Ketua IDI, saya pernah menjadi anggota MKDKI. Ya, waktu itu menterinya Ibu Siti Fadila ya. Waktu itu Pak Fahmi bilang, Pak Oto tolong dong ikut jadi anggota BKI. Wah saya bilang urusan dokter gua nggak ngerti ini. Dia bilang enggak, ini majelisnya. Kami nggak tahu cara beracaranya seperti apa, penghukumannya kayak apa, pemanggilan seperti apa. Jadi kita bangun pertama kali MKDKI, saya MKDKI yang pertama pada waktu itu. Ya. Kedua juga saya sering sekali diundang oleh teman-teman dokter, khususnya dari Objin ya. Saya nggak tahu kok jadi Objin sering undang saya. Di Sumatera Utara saya diundang, di Jawa Barat atau pertemuan kemarin si Indonesia juga diundang. Saya pikir kenapa ya urusan Objin ke saya gitu ya. Tapi mungkin ya begitulah yang ada sekarang, saya diundang oleh organisasi profesinya ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara pelantikan dan rapat kerja pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dan Kolegium Dokter Indonesia periode 2026-2029 serta Health Policy and Scientific Forum. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Dr. Yusri Iza Mahendra, yang seyogianya hadir
memenuhi undangan untuk memberikan keynote speech di tempat ini, tapi beliau karena dia ada sedang tugas negara di luar negeri, beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau. Dan karena itu saya sampaikan salam hangat dari Bapak Koordinator, Menteri Koordinator kepada Ibu Bapak sekalian. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Amanah yang saudara emban tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan organisasi profesi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab untuk menjaga mutu profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, dasar hukum kesehatan, undang kesehatan di Indonesia bersumber dari Konstitusi Nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, serta diperkuat kode etik profesi. Perjalanan hukum kesehatan di Indonesia telah melalui berbagai fase penting. Dimulai sejak masa kolonial, hukum kesehatan terus berlanjut hingga era kemerdekaan, dan masa kini dengan terakhir terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan yang menggabungkan dan menyederhanakan 11 undang-undang. Pada masa penjajah Belanda, sistem kesehatan diatur dengan peraturan yang lebih menekankan pada kepentingan pemerintah kolonial. Regulasi yang diterapkan lebih bersifat administratif dan hanya menjangkau komunitas tertentu. Namun, saat ini perubahan paradigma hukum kesehatan di era modern ditandai dengan meningkatnya tuntutan perlindungan hukum bagi pasien dan profesional medis. Masyarakat kini sadar akan hak-haknya dalam pelayanan kesehatan. Ini mendorong lahirnya regulasi baru yang lebih responsif terhadap persoalan kesehatan dan perlindungan pasien. Sehingga peran profesi dan lembaga dalam pengembangan hukum kesehatan, yaitu organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Kolegium berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan praktik kedokteran. Lembaga ini juga menjadi jembatan antara profesi kesehatan dan pemerintah dalam pengembangan hukum kesehatan. Dalam ilmu hukum, saya teringat ada satu adagium. Dia menyebut, salus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Adagium tersebut mengandung makna bahwa seluruh kebijakan negara, termasuk kebijakan di bidang kesehatan, harus bermuara pada perlindungan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu ketika kita berbicara mengenai kepastian hukum dan perlindungan profesi dokter, sesungguhnya kita tidak pernah hanya berbicara mengenai kepentingan profesi semata. Kita sedang berbicara mengenai upaya menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini bergerak menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa ini. Namun, kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, penguatan sistem kesehatan nasional merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Di tengah berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan distribusi tenaga medis, meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan dan kecerdasan hukum buatan, hingga meningkatnya kompleksitas sengketa medis. Profesi dokter memerlukan ada dua hal yang sama penting untuk itu.
yaitu pertama, di profesi dokter memerlukan satu kebebasan profesional untuk menjalankan praktik berdasarkan ilmu pengetahuan dan etika profesi. Kedua, kepastian hukum yang memberikan perlindungan dalam menjalankan tugas sesuai standar profesi dan standar pelayanan. Dalam perspektif reformasi hukum nasional, hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan atau regulatory function, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen perlindungan, protective function. Oleh karena itu, reformasi sistem kesehatan harus berjalan beriringan dengan informasi hukum agar tercipta sistem yang adil, adaptif, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya penguatan profesi dokter bukan hanya agenda profesi, melainkan agenda strategis pembangunan nasional. Hadirin yang saya hormati, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22/2024 dan nomor 182 PUU 2022/2024 merupakan hal penting dalam pembangunan hukum kesehatan nasional. Putusan tersebut memberikan arah baru dalam penataan tata kelola profesi, yaitu profesi kesehatan, dengan menegaskan ada 4 hal penting yang harus dapat kita perhatikan dari adanya putusan ini. Pertama, independensi kolegium sebagai lembaga ilmuwan, scientific body. Yang kedua, penguatan konsil sebagai lembaga independen. Dan yang ketiga, akuntabilitas sistem etik dan disiplin profesi. Dan keempat, keseimbangan hubungan antara negara, profesi, dan komunitas ilmiah. Yang perlu dipahami, putusan Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak dimaknai sebagai kemenangan satu pihak atas yang lain. Putusan tersebut harus dipahami sebagai upaya membangun tata kelola kesehatan yang lebih seimbang, profesional, dan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan profesi dokter merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional dalam menjamin hak masyarakat atas kesehatan. Dokter merupakan garda terdepan dalam pemenuhan hak konstitusional, karena itu negara wajib memastikan pertama, adanya kepastian hukum. Kedua, adanya perlindungan profesi. Ketiga, pengembangan kompetensi. Dan keempat, ruang independensi yang memadai bagi profesi untuk berkembang. Dengan demikian, perlindungan profesi dokter dan perlindungan hak masyarakat sesungguhnya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Ini yang perlu memang menjadi perhatian kita. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai momen untuk membangun constitutional balancing atau keseimbangan konstitusional dalam tata kelola profesi kesehatan. Tantangan terbesar yang kita hadapi bukanlah memilih antara negara atau profesi, melainkan bagaimana membangun hubungan yang sehat antara keduanya. Kita tidak menghendaki dominasi profesi yang dapat mengurangi akuntabilitas publik. Namun kita juga tidak menghendaki dominasi negara yang dapat mengurangi independensi profesi dan kebebasan akademik. Ini mungkin menjadi perhatian kita. Keseimbangan di sini harus lebih ditekankan. Negara tidak bisa mendominasi
independensi ini. Karena itu yang perlu dibangun adalah balance governance, yaitu tata kelola yang menempatkan negara, profesi, konsil, kolegium, dan masyarakat dalam hubungan yang saling menguatkan melalui mekanisme check and balances. Dan dalam kerangka tersebut, ada 4 prinsip yang kita harus bisa perhatikan. Pertama, negara menjamin kepastian hukum, perlindung masyarakat, dan akuntabilitas sistem kesehatan. Kolegium menjaga standar ilmu pengetahuan, kompetensi, dan mutu pendidikan profesi. Organisasi profesi menjaga kehormatan, etika, dan pengembangan profesi, dan konsil menjadi institusi yang menjembatani kepentingan negara, profesi, dan masyarakat. Posisi Kemenko Kumham IMIPAS adalah memastikan terbangunnya harmonisasi kebijakan dan keseimbangan tata kelola tersebut, sehingga seluruh elemen dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjamin keselamatan pasien. Hadirin yang saya hormati, kami juga sangat prihatin atas adanya kejadian baru-baru ini, yaitu terkait dokter internship yang meninggal karena kelelahan. Karena jam dokter yang berlebihan, overwork. Yang sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kami mendorong agar dilakukan pengaturan ulang dan dievaluasi kebijakan dan regulasi program internship dokter ini. Selain itu, terdapat regulasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mengatur terkait pembatasan masa studi profesi dokter, serta regulasi di Kementerian Kesehatan yang menjadikan uji kompetensi sebagai syarat memperoleh sertifikat ijazah profesi dari kampus. Kedua regulasi tersebut mengakibatkan sekitar kurang lebih 1.000 mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan profesi namun belum lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, atau disebut dengan mahasiswa retaker, berpotensi terancam drop out. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir untuk segera mengevaluasi kebijakan yang merugikan calon dokter yang sangat dibutuhkan di negara kita ini. Dari hal peristiwa di atas, regulasi di bidang pendidikan kedokteran memiliki urgensi untuk segera dievaluasi secara menyeluruh agar hal-hal yang negatif dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran tidak terulang kembali. Ke depan, terdapat beberapa agenda strategis yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, diperlukan penyempurnaan regulasi turunan. Sekali lagi, diperlukan regulasi turunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan evaluasi regulasi pelaksanaan pendidikan kedokteran. Ini sangat perlu. Kedua, diperlukan penguatan independensi kolegium sebagai lembaga keilmuan atau scientific body. Ketiga, penguatan konsil sebagai lembaga independen. Keempat, penguatan sistem etik dan disiplin profesi yang akuntabel. Kelima, peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi dokter dan penguatan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga
kesehatan termasuk dokter. Kepada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dan Kolegium Dokter Indonesia, saya berharap saudara dapat terus menjadi penjaga standar kompetensi profesi yang independen dan kredibel, menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kesehatan nasional, serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan kedokteran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan yang tidak kalah penting, keselamatan pasien harus tetap menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan dan langkah organisasi. Dalam hukum juga dikenal, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tetapi hukum yang baik bukan hanya mengatur, melainkan juga melindungi. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum dan perlindungan profesi dokter harus kita tempatkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem kesehatan nasional yang adil, profesional, dan berkelanjutan. Dokter yang terlindungi akan lebih mampu melindungi pasiennya. Sekali lagi, dokter yang terlindungi akan lebih mampu melindungi pasiennya. Profesi yang kuat akan melahirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan sistem kesehatan yang berkualitas akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, sekali lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus, baik dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia maupun Kolegium Dokter Indonesia periode 2026-2029 yang baru saja dilantik. Semoga amanah yang dipercayakan ini dapat diemban dengan penuh tanggung jawab, membawa organisasi semakin maju, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Seiring dengan ini, Health Policy and Scientific Forum, penguatan kepastian hukum, dan perlindungan profesi dokter dalam sistem kesehatan nasional secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan SHMM atas keynote speech yang luar biasa. Dan mohon izin Prof. Otto untuk tetap di panggung terlebih dahulu karena acara akan kita lanjutkan. Masuki prosesi simbolis pembukaan Health Policy and Scientific Forum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan ilmiah pada hari ini. Kami mengundang untuk mendampingi Ketua PP PBDUI, Ketua KDI, Sekjen PP PDUI, dan yang mewakili PBID Dr. Hamzah untuk berkenan mendampingi Prof. Otto. Bapak sekalian yang saya hormati, itu Tuhan yang Maha Kuasa, cara Health Policy and Scientific Forum ini dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka.